Halo kamu yang mungkin akhir-akhir ini merasa ada yang berbeda, seperti ada tatapan yang lebih lama dari biasanya, seperti ada bisikan yang berhenti saat kamu lewat, seperti namamu disebut, bahkan ketika kamu tidak ada di sana. Selamat datang di Queen of Pentacles Tarot, tempat di mana energi kamu dibaca dengan jujur, dalam, dan tanpa topeng. Di sini kita tidak hanya membaca kartu, tapi kita membaca getaran yang bergerak diam-diam di sekitarmu. Kalau kamu sampai di video ini bukan kebetulan. Ada sesuatu tentang dirimu yang sedang menjadi pusat perhatian. Ada pembicaraan, ada penilaian, ada kekaguman, bahkan mungkin ada rasa tidak suka yang tersembunyi. Kenapa namamu jadi topik panas? Apa yang sebenarnya mereka lihat dalam dirimu? Siapa yang membicarakanmu dengan kagum? Dan siapa yang menyebut namamu dengan nada berbeda? Tarik napas pelan. Tenangkan pikiranmu. Karena hari ini kita akan buka satu persatu pandangan orang-orang terhadapmu tanpa sensor. Mari kita mulai. Energi pertama yang muncul adalah The High Priestess, dan kartu ini langsung menunjukkan bahwa ada aura misterius dalam dirimu yang tidak semua orang bisa pahami dengan mudah. Kamu mungkin terlihat tenang, tidak banyak bicara, tidak terlalu menunjukkan semua isi pikiranmu, tetapi justru karena itulah orang-orang merasa penasaran. Mereka merasa ada sesuatu yang kamu simpan, sesuatu yang dalam, sesuatu yang tidak bisa ditebak, dan rasa penasaran itu membuat namamu terus muncul dalam percakapan mereka. Mereka membicarakanmu bukan karena kamu mencari perhatian, melainkan karena ketenanganmu membuat mereka bertanya-tanya. Lalu energi Queen of Wands hadir membawa getaran percaya diri dan karisma yang kuat. Tanpa perlu berusaha terlalu keras, kamu punya daya tarik alami yang membuat orang lain memperhatikan gerak-gerikmu. Cara kamu berbicara, cara kamu tersenyum, bahkan cara kamu diam, memiliki kekuatan tersendiri. Sebagian orang merasa kagum dan terinspirasi, tetapi sebagian lainnya merasa tersaingi tanpa alasan yang jelas. Dan disitulah namamu mulai menjadi topik yang hangat, karena tidak semua orang nyaman melihat seseorang bersinar dengan caranya sendiri. Three of Cups menunjukkan bahwa namamu sering muncul dalam obrolan santai, dalam lingkaran pertemanan, dalam diskusi kecil yang awalnya ringan, namun kemudian berubah menjadi pembahasan yang lebih dalam. Ada yang memuji kamu dengan tulus, ada yang menyebut keberhasilanmu dengan nada kagum, ada pula yang sekadar ingin tahu lebih banyak tentang kehidupanmu. Tanpa kamu sadari, kamu menjadi bahan cerita yang menarik untuk dibagikan. Namun Seven of Swords mengingatkan bahwa tidak semua pembicaraan itu sepenuhnya jujur atau bersih. Ada seseorang yang mungkin merasa kurang nyaman dengan perhatian yang kamu dapatkan. Dia bisa saja tersenyum di hadapanmu, tetapi di belakang, namamu tetap disebut dengan nada yang berbeda. Bukan karena kamu salah, melainkan karena energimu membuatnya merasa tidak aman. Kadang, orang yang paling sering membicarakan kita justru adalah orang yang paling terusik oleh keberadaan kita. King of Cups membawa energi yang lebih lembut dan emosional. Di antara semua suara itu, ada satu hati yang menyebut namamu dengan perasaan yang dalam. Dia mungkin tidak menunjukkannya secara terang-terangan, tetapi setiap kali namamu disebut, ada getaran yang berbeda dalam dirinya. Ada rasa hangat, ada kekaguman, ada mungkin perasaan yang belum sempat diungkapkan sepenuhnya. Namamu bukan sekadar topik baginya, melainkan sesuatu yang menyentuh hatinya. Five of Wands menunjukkan adanya persaingan energi di sekitarmu. Kamu mungkin tidak merasa sedang bersaing dengan siapapun, tetapi kehadiranmu saja sudah cukup membuat orang lain merasa perlu membandingkan diri mereka denganmu. Kamu menjadi standar, menjadi tolak ukur, menjadi contoh yang diam-diam diperhatikan. Dan ketika seseorang merasa tertinggal atau tersaingi, namamu akan semakin sering muncul dalam percakapan mereka. The Sun kemudian hadir membawa kejelasan bahwa di balik semua pembicaraan itu,
cahaya tetap berpihak padamu. Banyak yang melihatmu sebagai sosok yang membawa energi positif, yang memberi semangat, yang memancarkan kecerahan, bahkan tanpa kamu sadari. Orang-orang mungkin membicarakanmu karena kamu terlihat berbeda, terlihat lebih bersinar, terlihat memiliki sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi nyata terasa. Dan akhirnya, judgment menutup bacaan ini dengan pesan kebangkitan. Semua pembicaraan, semua tatapan, semua bisikan itu bukan tanpa alasan. Kamu sedang memasuki fase baru, di mana dirimu dilihat lebih jelas, dinilai lebih serius, dan diakui lebih dalam. Namamu disebut bukan hanya karena rasa penasaran atau kecemburuan, tetapi karena ada perubahan besar yang sedang terjadi dalam hidupmu. Kamu sedang naik level, dan ketika seseorang naik level, dunia di sekitarnya pasti bereaksi. Apakah ada cinta tersembunyi di balik pembicaraan itu? Energi pertama dibuka oleh The Lovers, dan ini langsung menunjukkan bahwa memang ada koneksi emosional yang tidak bisa dianggap ringan, karena kartu ini bukan hanya tentang pilihan, tetapi tentang keterikatan batin, tentang getaran yang terasa ketika dua jiwa saling mengenali, bahkan sebelum kata-kata diucapkan, sehingga ketika namamu disebut, ada satu orang yang merasakan sesuatu yang berbeda dari yang lain, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar obrolan biasa, sesuatu yang membuat hatinya bergerak pelan, tetapi pasti. Kemudian Page of Cups memperlihatkan bahwa perasaan itu masih dalam tahap yang lembut, mungkin belum matang sepenuhnya, mungkin belum berani diungkapkan secara langsung, tetapi sangat tulus dan jujur, seperti seseorang yang diam-diam tersenyum ketika mendengar namamu, yang mungkin pura-pura biasa saja ketika orang lain membicarakanmu, padahal di dalam hatinya ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan bahkan kepada dirinya sendiri. The Moon hadir membawa energi keraguan dan ketakutan, menunjukkan bahwa cinta tersembunyi ini memang tidak berjalan di bawah cahaya terang, melainkan di bawah bayang-bayang, rasa takut ditolak, takut salah langkah, takut jika perasaan itu terbongkar sebelum waktunya, sehingga wajar jika kamu merasa ada sesuatu yang disembunyikan, karena memang ada emosi yang tidak berani muncul ke permukaan. Knight of Cups kemudian memperjelas bahwa sosok ini sebenarnya adalah tipe yang romantis, yang memiliki imajinasi tentang bagaimana rasanya mendekatimu, bagaimana rasanya berbicara lebih dalam denganmu, bagaimana rasanya jika suatu hari nanti ia bisa menyatakan apa yang selama ini hanya ia simpan dalam hati, tetapi ia masih menunggu momen yang tepat, masih menimbang keberanian, masih mencoba membaca sinyal darimu. Seven of Cups menunjukkan bahwa di balik pembicaraan itu ada kebingungan, bukan karena perasaannya tidak nyata, melainkan karena ia sendiri belum yakin bagaimana harus bersikap, apakah ia harus tetap diam dan menikmati perasaan itu dari jauh, ataukah ia harus mengambil langkah yang lebih jelas, dan kebingungan ini membuat energinya terasa naik turun, kadang mendekat secara halus, kadang menjauh lagi seolah tidak terjadi apa-apa. The Empress membawa energi yang sangat kuat tentang bagaimana ia memandangmu. Karena kartu ini menunjukkan bahwa kamu terlihat menarik, hangat, penuh daya tarik alami, dan memiliki aura yang membuat seseorang merasa nyaman sekaligus kagum. Sehingga tidak heran jika di antara semua pembicaraan itu ada nada yang lebih lembut, ada perhatian yang lebih fokus ketika topiknya tentang kamu. Four of Pentacles mengisyaratkan bahwa perasaan ini dijaga rapat, tidak dibagikan sembarangan, bahkan mungkin tidak diketahui oleh banyak orang, karena ia memilih menyimpannya, memeluknya dalam diam. Takut jika perasaan itu dilepaskan terlalu cepat, maka ia akan kehilangan kendali atau bahkan kehilangan kesempatan. Ace of Cups kemudian muncul sebagai tanda yang sangat jelas bahwa memang ada benih cinta yang murni di balik semua ini, bukan sekadar ketertarikan fisik atau rasa penasaran sesaat, tetapi potensi perasaan yang bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar
jika diberi ruang dan keberanian untuk berkembang. Dan akhirnya, The Star menutup bacaan ini dengan energi harapan, menunjukkan bahwa cinta tersembunyi ini bukanlah sesuatu yang gelap atau negatif, melainkan sesuatu yang bersih dan penuh niat baik. Hanya saja, masih menunggu waktu yang tepat untuk bersinar di bawah cahaya yang lebih terang. Siapa yang merasa terintimidasi oleh ketenanganmu? Kartu pertama yang muncul adalah The High Priestess. Dan energi ini langsung menunjukkan bahwa ketenanganmu bukan sekadar sifat bawaan, melainkan hasil dari kedewasaan batin dan intuisi yang kuat. Kamu sering memahami situasi tanpa perlu banyak bertanya. Kamu bisa membaca suasana tanpa harus ikut larut di dalamnya, dan kamu memilih menyimpan banyak hal dalam diam. Justru karena kamu tidak mudah ditebak, ada orang yang merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tidak tahu apakah kamu sedang menilai, atau hanya mengamati, dan ketidakpastian itu membuatnya merasa kecil. Lalu muncul King of Swords, yang menggambarkan sosok rasional dan dominan, seseorang yang terbiasa memegang kendali dalam percakapan atau lingkungan sosialnya. Dia terbiasa menjadi yang paling vokal dan paling didengar. Tetapi ketika kamu hadir dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan, dia merasa posisinya tergeser tanpa kamu melakukan apapun. Diamu terasa lebih kuat daripada argumennya, dan itu menyentuh egonya secara halus namun dalam. Energi Five of Wands memperlihatkan adanya persaingan yang sebenarnya tidak pernah kamu mulai. Kamu tidak merasa sedang bersaing dengan siapapun, tetapi kehadiranmu membuat seseorang merasa perlu membandingkan dirinya denganmu. Dia melihat kamu tetap stabil tanpa drama, tetap fokus tanpa ribut, dan itu membuatnya bertanya-tanya, mengapa dia tidak bisa seperti itu? Rasa tidak aman dalam dirinya berubah menjadi rasa terintimidasi. Kemudian Queen of Pentacles menunjukkan bahwa ketenanganmu berasal dari rasa aman dalam diri sendiri. Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu apa yang kamu miliki, dan kamu tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Stabilitas inilah yang membuat orang yang masih goyah dalam identitasnya merasa terancam, karena melihatmu seperti melihat versi dirinya yang lebih matang dan lebih utuh. Dengan hadirnya Seven of Cups, terlihat bahwa orang yang terintimidasi olehmu sebenarnya sering dipenuhi kebingungan dan overthinking. Dia menciptakan banyak asumsi tentangmu di kepalanya sendiri. Dia berpikir kamu punya strategi tersembunyi. Dia berpikir kamu merencanakan sesuatu. Padahal seringkali kamu hanya memilih diam. Namun dalam pikirannya, diammu terasa seperti ancaman yang tidak bisa dia pahami. Energi Knight of Wands menunjukkan bahwa sosok ini cenderung impulsif dan emosional. Dia terbiasa bereaksi cepat dan mengharapkan respons yang sama dari orang lain. Ketika dia mencoba memancing reaksi darimu dan kamu tetap tenang, dia merasa kehilangan kendali. Api emosinya tidak mendapatkan bahan bakar dari reaksimu, dan itu membuatnya frustrasi sekaligus terintimidasi. Lalu muncul Four of Swords yang menjelaskan bahwa ketenanganmu adalah hasil dari proses panjang. Kamu mungkin sudah melewati banyak konflik, banyak luka, banyak pelajaran, dan akhirnya kamu memilih untuk menjaga energi. Kamu tidak lagi menghabiskan waktu untuk drama yang tidak perlu. Seseorang yang masih hidup dalam kekacauan melihat ketenanganmu sebagai sesuatu yang sulit dia capai, dan itu membuatnya merasa tertinggal. Dengan hadirnya The Devil, semakin jelas bahwa orang yang terintimidasi ini memiliki keterikatan kuat pada ego dan kebutuhan akan kontrol. Dia tidak nyaman ketika tidak bisa membaca atau mengendalikan orang lain secara emosional. Ketika kamu tidak terpancing, tidak terbawa arus, dan tidak mudah dipengaruhi, dia merasa kehilangan kekuasaan yang biasanya dia miliki atas orang lain. Dan akhirnya,
Judgment menutup bacaan ini dengan pesan bahwa ketenanganmu adalah tanda kebangkitan. Kamu bukan lagi versi lama yang mudah bereaksi atau mudah tersulut. Kamu sudah naik level secara emosional, dan perubahan itulah yang membuat seseorang menyadari bahwa dia tidak lagi bisa mempengaruhimu seperti dulu. Jadi, siapa yang merasa terintimidasi oleh ketenanganmu? Dia adalah seseorang yang masih berjuang dengan egonya, yang terbiasa mendominasi, yang tidak nyaman kehilangan kontrol, dan yang diam-diam tahu bahwa kamu telah berkembang jauh lebih matang darinya. Ketenanganmu bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang tidak perlu berteriak untuk membuktikan dirinya, dan justru karena kamu tidak banyak bicara, energimu terasa semakin kuat dan sulit digoyahkan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.